Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Safura Mahfud, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surabaya, akan menyampaikan aksi nyata penerapan budaya positif modul 1.4 yang saya lakukan secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Hebat SMP Brawijaya 2 Surabaya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Hebat yang pada malam hari ini bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan pribadi dari saya melalui ruang virtual Google Meet ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Pada pertemuan virtual ini, saya ingin menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga segala keberkahan tetap tercurahkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, saya izin share screen dulu ya. Oke, siap. Ya. Ini diseminasi penerapan budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya kembali, meskipun sebenarnya kita sudah saling mengenal. Saya Rosa Safura Mahfud, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surabaya, dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang saya mulai dari bulan Mei kemarin hingga di bulan Juli ini juga masih dalam proses pendidikan. Saya sudah sampai pada akhir modul 1 pendidikan guru penggerak ini. Dan pada modul 1 ini terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Saat ini, saya akan menyampaikan sedikit pemahaman dari apa yang saya dapat selama pendidikan, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah siapkah mendengarkan materi, memahami materi yang saya sampaikan? Siap. Siap. Dilanjut, Bu. Alhamdulillah. Oke, santai aja Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sambil makan, sambil minum, tapi tetap fokus nggih. Oke. Oke. Baik, bisa saya mulai ya? Oke, Bu. Ya. Monggo, Bu. Ya, terima kasih.
Pada budaya positif modul 1.4 terdapat 6 topik eksplorasi konsep, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Makna dari kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita yakini dan menjadi suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, atau pujian. Tentang nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berdasarkan William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berdasarkan Diane Gossen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, dengan dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, tentang teori motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada teori yang pertama ini, anak akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini mereka akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seseorang atau anak masih mempunyai teori motivasi yang pertama dan yang kedua ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka anak tersebut atau orang tersebut masih menumbuhkan motivasi eksternal. Sehingga peran dari guru adalah bisa mewujudkan atau menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon pada 1998 yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan bersifat mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada seluruh murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dengan kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan, sedangkan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali dengan situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ketiga, terima kasih. Maka nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Dengan situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Bapak Ibu, ini ada beberapa tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita cari jawabannya bersama ya. Boleh, Bu. Boleh, Oke, boleh. benar. Menurut Bapak Ibu, tindakan guru untuk mencatat tindakan guru yang meminta siswa untuk mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berupa hukuman atau konsekuensi ya kira-kira? Hukuman, Bu. Hukuman. Oke. Kemudian kasus yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman menurutku. Hukuman, baik. Yang ketiga, kasus ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali
karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berupa hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk bentuk Konsekuensi. hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Nanti kita buktikan bersama ya Bapak Ibu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maaf, di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi siswanya nggak boleh pakai sepatu ya, di sini dia kena hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nanti kita buktikan, ya. Mengenakan Ye. sepatu di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi kah? Kalau menurutku konsekuensi itu. Iya, konsekuensi. Oh, Karena gitu. berhubungan dengan pelajaran olahraga. Karena berhubungan dengan pembelajaran olahraga. Baik, kita buktikan. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, maka di sini dia termasuk suatu bentuk hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk bentuk dari hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk bentuk dari hukuman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk suatu konsekuensinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk bentuk dari hukuman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk suatu konsekuensinya karena telah merusak ya, mencoret-coret kertas temannya ya, maka ada konsekuensi siswa tersebut harus menggantikan kertasnya. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk bentuk dari konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini bentuk dari suatu hukuman ya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar yang dikatakan tadi bahwa ini adalah bentuk konsekuensi karena masih dalam pembelajaran PJOK. Maka kegiatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali adalah termasuk dalam pembelajaran tersebut. Karena dia terlambat, maka dia mendapatkan konsekuensinya yaitu lari di lapangan basket. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Karena Bapak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan tadi, saya rasa mungkin sudah bisa ya membedakan antara bentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman dapat membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dari hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan dari konsekuensi,
anak akan menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hasil dari hukuman akan bersifat anak marah, menimbulkan rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan dengan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara. Nah, kita sudah nyampe pada restitusi. Bapak Ibu, kira-kira penjelasan yang di awal tadi mulai dari disiplin, kebajikan universal, nilai kebajikan universal, teori motivasi berupa hukuman dan penghargaan, pahamkah? Paham. Paham ya? Oke. Siap, Bu, Saya paham. lanjut pada terima kasih. Saya lanjut pada restitusi ya. Oke. Boleh. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi dapat memperbaiki hubungan, berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian pada topik selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, atau dalam membuat keyakinan kelas tersebut, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah bentuk peraturan dan keyakinan kelas. Contoh dari peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka bentuk tindakan keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Bentuk tindakan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit
sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk tindakan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, bagian dari kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini bentuk tindakan keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, bagian dari kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, bagian dari keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah dari peraturan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan guru akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian, jika keyakinan kelas ini dilaksanakan bersama, akan menimbulkan atau memunculkan lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi budaya yang positif. Oke, kemudian kita pada tahap 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tentang 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dengan kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka pada posisi yang pertama tadi adalah penghukum ya. Pada posisi penghukum ini, guru akan berkata, karena kamu tidak menggunakan atribut lengkap, silakan berdiri di depan barisan. Kemudian, jika guru berada pada posisi pembuat merasa bersalah, dia akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Kemudian, pada posisi teman, guru akan mengatakan, ayolah yang tertib. Bu Guru bangga, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalian bersalah. Kemudian, sebagai bentuk pemantau, pada posisi pemantau, guru akan berkata, kamu sudah bersalah. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan pada posisi manajer, guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi, pada posisi kontrol seorang guru, diharapkan seorang guru adalah berada pada posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, pada posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Kemudian tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tugas demonstrasi kontekstual saya tentang penerapan segitiga restitusi dengan contoh 2 kasus yang terjadi pada siswa. Yang pertama yaitu tentang Nikita yang tidak mengerjakan tugas, kemudian Merlin yang tidak rela tugasnya dicontek oleh temannya. Dari kasus tersebut, saya coba melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi dan menjadi tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Safura Mahfud, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surabaya, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut yaitu tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terdapat contoh kasus pertama, yaitu Nikita yang tidak mengerjakan tugas dan akan saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Selasa siang, Bu Rosa tidak mengajar pelajaran matematika di kelas 9B karena harus mengikuti rapat kurikulum di Suprayon. Bu Rosa pun memberikan tugas kepada siswa kelas 9B agar kelas tidak kosong. Namun, Nikita tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya Nikita benar-benar ketiduran. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Rosa menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Nikita. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Nikita masuk sekolah. Saat jam istirahat, Bu Rosa pun memanggil Nikita untuk klarifikasi.
Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Nikita. Silakan duduk. Ya, sudah? Sudah. Oke. Kamu tahu mengapa dipanggil Bu Rosa ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, benar. Nikita kemarin masuk ya? Masuk, Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nikita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Rosa pun juga seperti itu. Namun, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Iya, Bu. Kira-kira, mengapa Nikita kemarin tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan ngantuk, Bu. Soalnya kemarin malam psikotikon sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oh gitu. Ya, itulah hebatnya kecanggihan sosmed. Bisa membuat kita senang hingga lupa akan waktu. Padahal besok masih ada aktivitas yang harus kita lakukan. Dan tubuh kita itu juga perlu istirahat. Iya, Bu. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih. Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas yang mana itu? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu masih ingat kan? Lalu, apakah kamu punya solusi atas permasalahanmu ini? Punya, Bu. Yang pertama, saya ingin meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, saya berjanji tidak akan tidur malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Rosa dan mengumpulkannya besok. Oke, baik. Bu Rosa apresiasi bentuk tanggung jawabmu. Bu Rosa juga memaafkan kamu dan tugasnya juga tetap ditunggu sama Bu Rosa ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Rosa. Permisi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Rosa untuk permasalahan saya. Saya paham tindakan saya tersebut salah dan tidak akan mengulangnya kembali karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Rosa tidak langsung menghukum saya, tapi Bu Rosa membantu mencarikan solusi atas permasalahan saya dan saya pun mencoba memperbaiki kesalahan dengan tidak berlalu bermain sosmednya, sehingga bisa mengatur waktu saya belajar di sekolah dengan baik. Saya akan segera mengerjakan tugas dari Bu Rosa dan mematuhi keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat contoh kasus kedua, yaitu Merlin tidak terima tugasnya dicontek, dan akan saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Merlin tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Merlin membuat kegaduhan di kelas dengan amarahnya tersebut. Ketua kelas melapor kejadian tersebut ke Bu Rosa selaku wali kelas. Saat jam istirahat, Bu Rosa pun memanggil Merlin untuk klarifikasi. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Merlin. Oke, silakan duduk. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Merlin, tadi Bu Rosa dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Merlin bertengkar ya sama Naufal. Iya, Bu. Tapi saya kesel sih sama Noval. Kenapa kesel? Noval terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan cuma PR, tugas juga sering dicontek. Noval tidak mau usaha sendiri. Oh gitu. Oke, wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesel dengan tindakan Naufal. Kalau Bu Rosa ada di posisi kamu, mungkin Bu Rosa juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Naufal? Saya marah, Bu. Saya maki-maki Noval, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Bu. Masa saya berdiam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi, Noval tinggal mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Oke, ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu tersebut dicontek begitu saja oleh Noval tanpa usaha. Baik, Bu Rosa menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada ini. Misalkan dengan memukulnya. Iya, Bu.
Sekarang kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja tersebut, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dan kamu langgar? Saling menghormati antara teman. Oke, menurut kamu penting nggak sih menghargai teman itu? Menurut saya itu sangat penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, berarti keyakinan kelas apa atau tindakan apa yang akan kamu lakukan jika kamu dalam keadaan sedang marah? Saya akan lebih bersabar daripada yang ini, Bu. Oke, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Oke, ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan tersebut. Tetap semangat ya, Merlin ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Rosa, sudah membimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlin dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Rosa untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya yang seenaknya menjalankan tugas tanpa berusaha sendiri. Saya paham tindakan saya tersebut salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati antara teman sehingga sesuai dengan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi terhadap 2 kasus siswa yang saya temui di sekolah. Kemudian saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa saya persilahkan. Atau mungkin bisa memberikan umpan balik terkait materi yang saya sampaikan ini, silakan. Saya tidak bertanya, Bu. Saya hanya memberikan umpan balik saja. Oh gitu, boleh Saya Pak, juga silakan. materi yang disampaikan Bu Rosa tadi. Dan siap Oke. berkolaborasi dengan Bu Rosa untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin kurang lebih itu dari saya, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk umpan baliknya. Dan semoga Bapak Ibu seluruhnya bisa memahami materi yang saya sampaikan ini dan siap untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Saya pun juga akan siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada yang ingin bertanya kembali? Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan waktunya dan karena sudah lama Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari saya, kiranya sudah saya cukupkan materinya. Kita lanjutkan tentang penerapan budaya positifnya nanti. Gitu ya, nanti kita kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Boleh, Bu. Oke. Boleh. Baik, untuk pertemuan virtual ini bisa saya akhiri ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Rosa. Oke. Sekian pemaparan sedikit materi yang bisa saya sampaikan dari hasil pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bisa menjadi hal baik untuk sekolah dan bisa kita terapkan di sekolah dan bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah yang menerapkan budaya positif. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu bisa foto dulu ya. Foto dulu ya. Bisa dengan Oke. gaya gini, Bu Rosa? Gimana itu, Pak? Kok saya enggak bisa ya? Apakah ada gaya yang lain? Oke, ini saya simpan buat dokumentasi ya, Bapak. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Baik, sama-sama, Bu Rosa. Terima kasih kembali, Bu Rosa. Oke. Selesai. Demikian aksi nyata modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.